Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama, utamanya terkait dengan seperti apa warga Papua memandang Presiden Jokowi. Serta apa sih perbedaan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, teman-teman. Dan seperti apa kecintaan masyarakat Papua terhadap Presiden Jokowi. Ini penting, teman-teman. Kenapa? Karena beberapa hari kemarin, Rocky Gerung sempat ngomong soal Papua dan ya, isinya sangat sedikit spekulatif lah, teman-teman ya. Dan ini akan membantah apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung beberapa hari kemarin. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Seorang presiden kepala negara bisa datang ke Asmat yang keadaannya sangat terbatas. Tapi begitu hebat seorang Bung Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Itu memang benar-benar menjadi idola kami orang Asmat lebih khusus. Jokowi satu pribadi yang memang benar, dia merakyat. Dia sangat merakyat. Apabila turun ke daerah-daerah, dia selalu menyesuaikan situasi dan kondisi setempat. Ini namanya Jokowi. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati. Syukur sekali saya dapat. Saya dapat itu paling saya syukur kalau saya mau ukur ini, urus di harga mahal sekali, sampai belasan juta. Iya. Kalau sekarang berbayar apa gratis, Mak? Gratis. Gratis ya? Iya. Lama nggak, Mak? Tidak lama. Ini tidak ada 6 bulan, setengah tahun tidak. Ini mungkin 3-4 bulan ada baru saya dapat. Orangnya terlalu baik, terlalu jujur. Siapa yang salah tetap dapat ikan. Itu yang saya senang. Walaupun ketemu masyarakat kecil begini, tapi Bapak dia selalu baik untuk kita. Siapa walaupun itu dia tentara ke polisi ke sana, tetap Bapak suruh ikat. Itu yang saya senang. Saya selalu ikuti berita itu. Biasanya lihat di TV, tapi hari ini kita bisa ketemu langsung. Terima kasih buat Bapak yang sudah datang melihat kami di Papua. Saya barangkali mewakili banyak masyarakat yang terharu dan senang begitu ketemu beliau hari ini. Sangat ramah sekali. Beliau sangat senyumannya sangat murah bagi semua orang. Beliau tidak rasa membedakan orang Papua, tapi dia paling sangat senang sekali dengan orang Papua, dekat sekali dengan orang Papua. Delapan. Sangat memberikan apresiasi atau yang luar biasa buat Bapak Presiden karena sudah mengunjungi kampung kami dan juga sudah bermain di dalam lapangan kami. Kondisi lapangan hari ini boleh dikatakan adalah lapangan belang-belang. Kenapa belang-belang? Karena kondisinya tidak begitu bagus, tetapi Pak Presiden bisa injakan kaki di atas itu. Harapan kami dengan adanya lapangan ini banyak melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Salah satunya Kelly Sroyer yang sudah pecahkan rekor di Timnas. Saya bangga sekali bisa bermain dengan Bapak dan juga terharu. Terima kasih. Cita-cita saya jadi pemain Timnas Indonesia. Dengannya pemutaran kebal. Mas Chris.
Lewat program Kotaku, kami bisa mendapat berkat yang luar biasa. Berkat ini kami terima dengan sepenuh hati. Manfaatnya kami bandingkan dengan yang dulu, yang sekarang kami sudah enak. Dulu itu kami jalan kasih naik celana, gulung, buka sepatu dari rumah turun. Sekarang kami sudah enak, Pak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman ya, agar orang-orang yang selama ini memframing negatif Pak Jokowi bisa terbuka mata, hati, serta pikirannya. Why are you crying? I don't know, I just know how the feeling, kayak mereka tuh sayang banget sama Pak Jokowi gitu. Dan saya, do you think it's genuine though? Yes. Ya, ini original. Karena saya juga I would feel like that. Kalau ketemu Bapak saya juga pasti akan rasa hal yang sama. Karena emang kepemimpinan Bapak, kami di Papua tuh merasa diperhatikan banget kan. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Itu nggak gimmick? No. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun, kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sana. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys, dengarnya guys. Jadi itu bukti yang kami lihat. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru, tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana beliau bisa turun, duduk dengan masyarakat, bertanya apa, bagaimana. Dengan bertanya itu saja, sebenarnya kami di sini itu tidak butuh apa-apa. Kami butuh yang begitu. Bertanya. Bertanya, karena dengan bertanya kita akan tahu apa yang kami mau. Kita mau di sini, orang Papua mau itu apa. Ya, setuju. Dan itu telah terbukti. Dan di situ Bapak memenangkan hati kami. Walaupun di sisi lain banyak hal di luar sana yang ya kita lihat media sosial sekarang ini kan, kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang benar, pasti kebohongan banyak di situ. Dan dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk,
Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk banggar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh, ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Sebelum ada jembatan kan kita pakai perahu. Pakai perahu dayung 1 jam lebih karena belum bisa lewat toh. Tapi setelah ada jembatan senang karena saya jualan kalau habis bisa lewat pakai motor, pergi belanja ke kampung cepat. Masyarakat sangat mendukung sekali dengan adanya jembatan ini. Masyarakat senang sekali. Bapak-bapak dan mama punya anak-anak yang sekolah tidak seperti dulu kita pakai dayung dan perahu taruh ke sana. Sekarang ya sudah enak toh. Ada punya ojek langganan yang ikut jembatan sana. Oh, kalau dulu, waduh repot. Jamnya makan 2-3 jam. Kalau sekarang kita hanya 1 jam, ojek antar balik. Jadi terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita punya nasib di sini. Saya minta terima kasih buat pemerintah dan juga Bapak Presiden Jokowi. Karena adanya jembatan, saya dan semua warga di sini bisa usaha baik. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Pos lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini PLBNSCOW ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Karena memang selama ini yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus, tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan ini. Terbukti PLBNSCOW ini.
Dan ini masyarakat yang dulu tadi terisolir jadi tidak terisolir lagi. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa testimoni dari masyarakat dan warga Papua terkait dengan kepemimpinan dan pribadi Presiden Joko Widodo. Bagaimana mereka sangat mencintai Presiden Jokowi karena hanya Jokowi yang mengerti apa yang mereka inginkan, teman-teman. Seperti infrastruktur, jalan, sekolah, jembatan, dan segala macamnya. Karena itulah yang merupakan akses utama warga untuk beraktivitas. Ada yang katanya sebelumnya ke sekolah naik perahu, sekarang sudah bisa lewat jalan darat. Beberapa kota sudah terhubung satu sama lain, dan inilah yang kita harapkan, teman-teman. Pemimpin yang sangat peduli terhadap Papua yang sangat mengerti apa yang diinginkan oleh warga Papua, teman-teman. Karena selama beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu, Papua itu masih terbilang ketinggalan lah, teman-teman. Tapi di zaman Pak Jokowi ini, kalau kita lihat Papua sudah sangat berkembang, sudah sangat lebih baik, infrastruktur jalan sudah baik, beberapa daerah sudah terhubung dengan jalan yang baik, dan ya semoga ke depan Pak Prabowo bisa melanjutkan membangun Papua, sumber daya manusianya serta infrastrukturnya, teman-teman ya, sehingga Papua bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Karena Papua itu, teman-teman, adalah Indonesia. Mereka saudara kita dan kita harus merangkul Papua. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.